Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Rahmat Seri Mandala. Pada kesempatan yang kali ini kita akan membahas tentang video-video pembelajaran. Silahkan menyaksikan video saya. Check it out. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sumber-sumber bahasa dalam pendekatan teori. Jadi bagaimana sumber-sumber bahasa ini bisa kita lihat dari pendekatan-pendekatan teori. Yang pertama itu adalah menurut Condillac. Beliau mengemukakan namanya teori teriakan. Artinya menurut Condillac ini pada abad ke-17, beliau adalah seorang filosof asal Prancis yang mengatakan bahwa bahasa itu berasal dari teriakan-teriakan dan gerak-gerik badan yang bersifat naluri. Jadi bahasa itu berasal dari teriakan-teriakan dan gerak-gerik badan yang sifatnya itu naluri. Yang dibangkitkan oleh emosi yang kuat. Jadi ada 3 unsur asal mula dari gerakan itu. Yang pertama berasal dari teriakan, yang kedua dari gerak-gerik badan yang naluri, dan yang ketiga dibangkitkan oleh emosi yang kuat. Lalu kemudian bagaimana prosesnya? Di proses bahasa itu kemudian teringat teriakan emosi tersebut berubah menjadi bunyi yang bermakna. Jadi dari teriakan yang emosi tersebut berubah menjadi bunyi-bunyi yang bermakna. Makin lama makin panjang dan makin rumit. Maka lama-kelamaan dari teriakan yang sederhana, lama-kelamaan menjadi panjang dan menjadi rumit. Itulah menurut Condillac dengan teori teriakan. Itu adalah teori yang pertama. Yang selanjutnya adalah menurut teori agamawan. Menurut teori agamawan, ini berbeda dengan Condillac. Dia menyebutkan bahwa penyelidikan antropologi ataupun penelitian tentang kebudayaan yang membuktikan bahwa kebanyakan kebudayaan primitif itu meyakini bahwa keterlibatan Tuhan atau dewa dalam permulaan sejarah bahasa. Jadi ketika kebudayaan primitif percaya bahwa ataupun meyakini bahwa Tuhan dan dewa lah yang menjadi permulaan sejarah berbahasa. Ini ditemukan sebelum abad ke-18. Jadi sebelum abad ke-18 pun meyakini bahwa tadi orang-orang primitif atau kebudayaan primitif juga sama meyakini bahwa keterlibatan Tuhan ataupun dewa dalam permulaan sejarah berbahasa. Sebelum nanti pada abad ke-18 bahasa ini dikategorikan sebagai divine origin ataupun berdasarkan kepercayaan. Jadi teori agamawan ini menurut Barat disebut dengan divine origin ataupun berdasarkan kepercayaan. Nah, apa itu divine origin? Jadi menurut kepercayaan agama samawi ataupun agama langit, agama yang turun dari langit, misalnya ada Yahudi, ada Kristiani, ada Islam, itu menyebutkan bahwa misalnya salah satunya dalam kitab Injil, menurut para penulis Barat, memukakan bahwa Tuhan telah melengkapi pasangan pertama ataupun manusia itu di bahasa dan kelahirannya ke dunia itu, yaitu Adam dan Eve ataupun Hawa, dengan kemampuan kodrati untuk berbahasa. Dan bahasa inilah yang diteruskan kepada keturunan mereka. Jadi Tuhan itu telah memberikan kemampuan yang alami ataupun kodrati untuk berbahasa. Dan bahasa inilah yang diteruskan ke turun-temurun kepada keturunan mereka. Nah, ini pula misalnya disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31 dalam pandangan Islam yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa 'allama adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikati faqalu anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Yang artinya dan dia Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Jadi ini membuktikan bahwa Allah mengajarkan langsung kepada Nabi Adam melalui malaikat nama-nama benda dan disuruh untuk menyebutkan kembali nama-nama tersebut kalau kamu benar-benar orang yang benar. Jadi bahwa dijelaskan bahwa Adam yang dapat berbahasa. Bahkan malaikat makhluk yang Tuhan pun tidak berbuat dosa, tidak mampu menyebutkan nama-nama benda tersebut misalnya. Karena kemudian makanya diberikanlah kepada Nabi Adam. Bahkan malaikat pun tidak bisa langsung menyebutkannya.
Maka ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah sumber otentik yang menyatakan sejak semula bahwa manusia sudah dibekali oleh kemampuan bahasa. Itu adalah menurut teori yang kedua, menurut teori agamawan. Yang ketiga, itu menurut Herder. Nama lengkapnya adalah J.G. von Herder. Beliau mengemukakan teori namanya teori onomatopetik. Apa itu teori onomatopetik? Jadi menurut teori ini, kalau betul misalnya bahasa berasal dari Tuhan, tidak mungkin bahasa itu begitu buruk dan tidak selaras dengan logika, karena Tuhan itu maha sempurna. Jadi dia bertolak belakang dengan teori agamawan. Dia berasa bahwa bahasa itu bukan dari Tuhan. Karena kalau berasal dari Tuhan, bahasa itu begitu buruk karena sekarang misalnya banyak bahasa-bahasa yang buruk dan tidak selaras dengan logika Tuhan yang maha sempurna. Karena Tuhan itu maha sempurna, itu tidak selaras dengan apa yang Tuhan tunjukkan. Ya, karena bahasa itu begitu buruk menurut dia dan tidak selaras dengan logika Tuhan. Maka dalam karyanya Über the Organic Base ataupun On the Origin of Language, dia mengumpulkan bahwa tidaklah tepat bahasa sebagai anugerah ilahi. Jadi menurutnya bahasa itu lahir karena dorongan manusia untuk mencoba-coba berpikir. Jadi awalnya bahasa itu lahir adalah atas dorongan manusia untuk mencoba-coba berpikir. Jadi karena coba-coba ya. Jadi karena coba-coba dan bahasa adalah akibat dari kelahiran itu ada hentakan yang secara insting. Jadi bahasa itu hentakan secara insting. Ya hentakan aja kalau kalian berhentak ya langsung au. Itu awal mula bahasa kata dia. Kalau dikagetkan misalnya kalian au. Ataupun ketika kalian jatuh, aduh. Itu kan jadi menurut dia itu hentakan secara insting. Itu awal mula bahasa. Jadi menurut teori ini kata-kata pertama kali adalah tiruan terhadap sesuatu. Jadi menurut teori ini bahwa menurut Herder ini atau teori onomatometik ini, jadi kata-kata itu pertama adalah tiruan. Misalnya terhadap bundu-bundu, bedak, ataupun hujan dan sebagainya, bunyi angin, ombak, samudra, dan lain sebagainya. Jadi tiruan dari benda-benda ataupun dari alam. Itu adalah menurut Herder dalam teorinya onomatopetik. Lalu kemudian ada yang disebut dengan teori motorik. Ini menurut Lieberman. Jadi menurut Lieberman, kan Lieberman ini hampir sama dan dia sepakat dengan teori evolusinya Darwin. Jadi dia berpendapat bahwa bahasa itu secara evolusi dirumuskan oleh Darwin dengan teori evolusinya. Dan jawaban tradisional atas pernyataan, jadi menurut Lieberman ini teori motorik ini adalah jawaban atas pernyataan fungsi bahasa itu adalah alat interaksi sosial. Jadi bahasa itu memang alat interaksi sosial dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, dan perasaan. Menurut dia bahasa itu dia menjawab bahwa menjelaskan fungsi bahasa. Fungsi bahasa itu memang sebagai alat interaksi sosial yang alat interaksi sosial itu adalah alat untuk menyampaikan pikiran, konsep, gagasan, dan perasaan. Nah, teori ini menyatakan bahwa orang-orang mempersepsikan kata-kata yang diucapkan dengan identifikasi gerakan saluran vokal yang dengannya mereka diucapkan daripada dengan mengidentifikasi pola suara yang dihasilkan ucapan. Itu ini menyatakan bahwa orang-orang ini mempersepsikan kata yang diucapkan itu dengan apa? Dengan mengidentifikasi gerakan saluran vokal. Jadi bagaimana misalnya persepsi kata itu di awalnya diidentifikasi gerakan vokal. Makanya orang yang tidak bisa mendengar pun bisa mengerti bahasa kita dengan bahasa mulut kita. Karena tadi mengidentifikasi dari gerakan saluran vokal. Yang dengannya mereka diucapkan daripada dengan mengidentifikasi pola-pola yang hasil ucapan. Jadi diidentifikasi pola-pola tersebut. A, I, U, E, O. Jadi identifikasi. Kalau A ya gini, I, ini, ya itulah. Jadi makanya orang tidak hanya orang yang normal saja yang bisa mengerti bahasa, bahkan orang yang tuli pun bisa mengerti bahasa lewat gerakan mulutnya. Itu menurut teori motorik. Jadi ini ada dua teori ini berkembang. Jadi pada awalnya teori ini mengklaim bahwa persepsi ucapan dilakukan melalui modul khusus bawaan manusia. Jadi teori ini mengklaim bahwa persepsi ucapan yang kita itu dilakukan melalui modul-modul khusus bawaan manusia. Jadi ada modulnya. Ada misalnya
bagaimana kerangkanya gitu ya. Bahwa ini modul khusus ini bawaan dari manusia sejak lahir dan sebagainya. Tapi meskipun tentang modul ini telah dikualifikasi dalam versi teori yang lebih baru, jadi ada teori baru, jadi dikualifikasi, jadi dihapuskan teori yang lama ini, jadi bukan ada modul bawaan, tapi gagasannya tetap membawa sistem motorik dalam bicara. Tapi tetap ada sistem motorik, misalnya ada proses di dalamnya, ada motorik. Kan motorik itu berarti ada motor menjadi penggerak, adanya bahasa. Tapi misalnya tidak ada modul khusus bawaan manusia. Tapi ada hal ini menjadi salah satu karena tadi ini ada teori evolusi jadi berkembang. Ini berkembang. Artinya apa sistem motorik ini? Jadi dalam bicara itu tidak hanya untuk menghasilkan artikulasi ucapan, tetapi juga untuk mendeteksi. Jadi tidak hanya menghasilkan artikulasi. Artikulasi itu adalah bagaimana pengucapan bahasa yang benar. A ya A, I ya I, U ya gitulah. A I U E O itu kan artikulasinya jelas. Jadi tidak hanya merasakan artikulasi ucapan juga, tapi untuk mendeteksi. Jadi orang itu diberi kemampuan motorik itu bukan untuk menghasilkan artikulasi ucapan juga, tapi untuk diberikan kemampuan untuk mendeteksi artikulasi ucapan ataupun bagaimana proses tersebut dideteksi. Itu adalah teori motorik menurut Lieberman. Ini asal mula bahasa menurut Lieberman. Lalu kemudian yang terakhir ada yang dinamakan dengan teori Brox. Di teori Brox itu ketahui bahwa yang mengemukakan teori ini adalah Brox. Ya, menurut Brox, sejak awal bahasa itu pasti merupakan kerangka ataupun struktur yang dibangun oleh 4 unsur. Yang pertama unsurnya itu adalah bunyi. Yang kedua ada urutannya ataupun keteraturan. Yang ketiganya ada bentuk. Dan yang keempat ada pilihan. Dan ujaran manusia itu menghubungkan pikiran manusia. Jadi menurut Brox ini bahasa itu diawali ataupun bahasa itu terkerangka ataupun terstruktur. Dan strukturnya dibentuk oleh 4 unsur. Yang pertama ketika kalian berbahasa itu harus ada bunyinya. Kalau tidak berbunyi bukan berbahasa. Yang kedua harus ada urutannya. Jadi urutan itu ada keteraturan. Keteraturan itu berarti ada dari niat sampai salam kalau kita dalam sholat misalnya. Jadi harus teratur. Lalu yang ketiga ada bentuknya. Jadi bahasa itu ada bentuknya. Dan yang keempat ada pilihan. Makanya banyak pilihan. Dan ujaran manusia itu adalah menghubungkan pikiran manusia. Jadi ujaran manusia itu adalah menghubungkan pikiran manusia. Jadi pikiran manusia dihubungkan melalui ujaran manusia. Memang dia mengenal ini bahwa bahasa itu melalui lisannya. Oh, kemudian yang kedua, bahasa itu tidak ada hubungannya dengan kebutuhan anak. Jadi bahasa tidak ada hubungannya dengan kebutuhan anak. Dia menganalogikan jika seorang anak mencapai umur tertentu, si anak akan berbahasa seperti dia dapat berjalan tanpa diajak. Jadi menurut dia, bahasa ini tidak ada hubungannya dengan kebutuhan anak. Jadi ketika misalnya umur tertentu, sama dengan misalnya kalian ketika jalan, ya tidak ada yang mengajari kalian jalan misalnya. Kalian bisa jalan tersendiri. Begitupun dengan bahasa. Misalnya, dengan umur tertentu, kalian bisa berbahasa. Berdasarkan umur kalian tertentu tanpa ada misalnya yang mengajari kalian. Itu menurut Brox. Maka bahasa akan lahir pada anak menurut proses pematangan. Jadi menurut dia, bahasa itu lahir pada anak karena proses pematangan atau disebut sebagai naturation. Jadi natural. Yang mempunyai tahapan-tahapan khusus untuk berbahasa. Yang natural ini nantinya ada tahapan-tahapan khusus untuk berbahasa. Jadi mulai mah, pah, misalnya yang awal sampai dengan dia menyebut mama, papa, dan sebagainya lah. Jadi ada proses pematangan di dalamnya. Maka proses ini berlaku bagi anak di seluruh dunia. Jadi anak di seluruh dunia ini berlaku. Tidak ada tanpa kecuali misalnya di Indonesia beda dengan di Malaysia, ataupun di Eropa, ataupun di Afrika, ataupun misalnya di Australia. Semuanya sama menurut Brox. Ada tahapan-tahapannya ketika berbahasa. Karena disebut, ya, itu adalah naturation ataupun proses pematangan. Lalu yang terakhir menurut Brox, bahasa itu lahir pada waktu yang sama. Jadi bahasa itu lahir pada waktu yang sama. Semuanya waktunya sama di seluruh dunia. Yaitu ketika manusia itu ada. Jadi ketika manusia ada, maka lahirlah bahasa. Maka berdasarkan penemuan antropologi, ilmu tentang kebudayaan, arkeologi, biologi, sejarah, dan manusia,
bahwa bahasa dan budaya itu secara bersama-sama lahir untuk pertama kalinya di bagian Asia, di bagian Tenggara, yaitu Afrika lebih kurang 2 juta tahun yang lalu. Jadi menurut Dr. ini bahasa itu lahir pada waktu yang sama, yaitu ketika manusia itu ada. Dan berdasarkan misalnya dia itu kenapa dia bisa mengatakan ini berdasarkan temuan antropologi, kata dia, arkeologi, biologi, sejarawan, dan manusia. Jadi bahasa dan budaya itu lahir secara bersama. Jadi bahasa dan budaya itu lahir secara bersama. Dan lahirnya menurut dia itu di bagian Tenggara ataupun di bagian Afrika. Lebih kurang dari 2 juta tahun yang lalu. Jadi pada awalnya bahasa itu berbentuk bunyi-bunyi tetap. Jadi awalnya bahasa itu bunyi-bunyinya itu tetap. Lalu untuk menggantikan atau menjadikan lambang dari benda atau kejadian tetap di sekitarnya. Jadi untuk menjadikan bahwa untuk menggantikan lambang-lambang ataupun benda-benda ataupun kejadian-kejadian tertentu itu tetap di sekitarnya. Ya tadi misalnya ketika ada jeger, itu kita misalnya petir, itu tetap kan. Ketika ada yang misalnya yang bunyinya demikian, pandangannya demikian dan sebagainya, dia melihat demikian, itu petir misalnya gitu. Jadi untuk menggantikan lambang ataupun benda tersebut ataupun kejadian tetap di sekitarnya. Jadi harus dipahami bahwa bahasa tidak hanya untuk menamai benda saja dan tidak pula hanya untuk alat komunikasi. Jadi menurut ini bahwa bahasa itu tidak hanya penamaan benda dan tidak hanya sebagai alat komunikasi saja, tapi misalnya tadi bahasa itu bisa berbentuk bunyi-bunyian, menggantikan lambang, menggantikan benda, ataupun untuk menetapkan kejadian-kejadian tertentu di sekitarnya. Nah, itu adalah pengertian bahasa menurut teori-teori bahasa yang ada. Saya rasa semoga kalian paham berdasarkan teori-teori yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Sekian saja video dari saya. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walaupun sedikit udik tapi tetap menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.